Dok, kalau misalnya itu fakta atau mitos, minum atau makan mentega sebelum minum itu jadi susah mabuk, benar atau tidak? Wah, Cuk, mitos sih, Cuk. Mitos. Enggak, susah mabuk. Kalau mau susah mabuk, jangan pernah alkohol dicampur-campur. Dan minumnya tuh per gelas. Itu alasan minumnya per slokinya. Itu kesel banget ya kalau ada, yo pernah biasa kayak dinikmati bos ya. Persloki pun nikmatin kan? Iya, karena itu akan membuat kamu lebih gini. Kamu tahu gak sih kenapa alkohol dicampur sama musik? Karena kan BPM-nya diatur. Iya. Kalau tiba-tiba kamu digojok, jantungmu udah 160 BPM, si DJ-nya tuh baru mulai coy. Kamu udah resek nyari gara-gara. Kesenggol, apa kau? Apa kau lihat? Oh gitu. Kau kan ini kan kau Iya DJ dong. kan. Mungkin nggak kamu tiba-tiba di awal-awal langsung Main hardstyle. oh nggak mungkin dong. Pelan-pelan dong masih. Iya, itulah. Oh gitu. Itu. Thank you for info loh dok. Semuanya jadi make sense dong. Maksudnya kenapa nih? Enggak. Ya semua jadi clear aja, kelihatan aja, jelas gitu. Jelas. Oke. Jadi kenapa kok mereka tahu aku enggak ya? Thank you ya dok ya. Oh. Di sebelah kiri dokter. Maunya ngebut. Tapi dia maunya ngebut. kenapa Mau yang sih? ngejer. Ya itu banyak masalah itu. Nggak ada bedanya orang yang alkoholik kalau masalah dia langsung pengennya itu sebotol karena dengan sebotol dia langsung nggak sadar. Jadi alter egonya keluar. Alter ego jadi keluar ya dokter. Iya. Egonya. Alter ego tuh nggak bisa keluar kalau kita logis. Jadi kalau kita logis sadar nih, kita sadar. Ini kan kita dilihat banyak orang, berarti kita tahu baik dan buruk dong. Tahu konsekuensi. Betul. Nah ini waras. Betul. Nah kalau misalkan dia langsung minum buru-buru, itu kan dia logikanya kan di bagian otak bagian depan tuh membedakan baik buruk langsung hilang. Itu yang keluar pure alter egonya. Fenomnya tuh dok ya. Ya di dalamnya, iya. Jadi kalau alter egonya misalkan lagi sedih, dia bisa nangis-nangis. Ini apa ya? Gak ada briefing ya. Kalau alter egonya misalkan anak kecil, misalkan dia di pas masa kecilnya orang tuanya gini atau dia lagi permasalahan pelik banget, nanti alter ego anak kecilnya yang keluar. Tadi dokter bilang ini nggak di briefing nih. Enggak. Kenapa emang? Nggak apa kayak Kita kayak ada segmen baru deh dok. Jadi kalau misalkan teman-teman punya teman gitu kan, Punya lagi teman. nongkrong, dia tuh buru-buru naik botol, terus resek. Nah, reseknya tuh alter egonya. Ya dilihat dia lagi bahas apa tuh. Kalau yang dibahas topik itu terus sambil nangis-nangis, oh berarti alter egonya tuh masalahnya terpendam banget gitu. Iya gitu. Kan ada psikolog kan kemarin kan? Iya dok. Untuk memancing alter ego tuh harus dibuat kayak gitu. Nah, ini ketahuan. harusnya Oh gini. Kalau alter egonya ketawa-ketawa. Wah, kalau dia marah-marah suka mukulin orang, berarti dia ada permasalahan pelik yang membuat emosi dipendem terus. Makanya ketika alter ego keluar mukulin orang. Itu bahaya itu. bahaya. Kan sering kan kayak alter ego keluar tuh saudara yang nggak apa-apa bacok-bacokan. Iya. Yang kasus tuh kayak kakak adik mabuk tiba-tiba ditusuk kakaknya atau temennya ditusuk atau mungkin selama ini dia tuh kesel sama si A tapi dipendem. Biasa, Begitu iya. dia alter egonya keluar dia nggak sadar. Jadi kalau nangis ya tuh berarti masalahnya dipendem. Jadi dia nggak bisa cerita. Hanya bisa cerita kalau ada alkohol. Makanya jadi alkoholik. I see. Beda kalau orang yang ngecil, dia nggak punya masalah atau memang pure hanya untuk mingle atau nongkrong, dia minum tuh sloki, Iya, sepotol iya, habis iya. beli lagi. Iya. Kalau langsung wah, Banyak masalah tuh dok ya. gila. Di botol sampai 9 gitu banyak masalah. Banyak ya. Kalau 9 gitu, berarti Nah, terus masalahnya permasalahan kedua, orang yang mentraktir ini harus dicek. Ketika dia mentraktir, dia lebih sering menyenangkan orang atau menyenangkan diri. Menyenangkan orang. orang. Berarti dia ada penderitaan yang dipendam. Kenapa itu? Gak apa-apa sih dok. Gak apa, Dok. Ya, ini segmen baru ya. Iya. Jod ya. Thank you dokter Tita. Hashtagnya now I know. itu soalnya khusus. Jadi pada orang yang punya banyak masalah dipendam, dia tuh namanya save. Kalau kamu pernah baca, teman-teman netizen baca namanya savior bias. Server bias. Savior penyelamat. Jadi dia tuh merasa karena dia tuh sudah punya,
dia merasa harus menyelamatkan sekelilingnya. Oke. Itu kalau di pertemanan agak dangerous karena kebahagiaannya dia, validasinya dia itu adalah menyelamatkan kawannya. Dan dia merasa caranya dia itu yang paling cocok buat kawannya. Terus kawannya jadi annoying. Lah, ini hidup gua kenapa lu ngatur-ngatur? Ya kalau lu nggak gini lu nggak akan survive coy. Tujuan gua tuh baik biar lu hidup lu survive. Nah, itu contoh saver bias. Ciri khasnya dia suka menyenangkan orang. Kalau happy harus dibagi. Tapi lupa sama kebahagiaan diri sendiri. Enggak, karena dulu aku gitu. Jadi Gimana sembuhnya tuh, Dok? sembuhnya tuh ketika punya hobi dikasih waktu momen sendiri. Momenku sendiri itu pas sepedaan jarak jauh sama lari. Jadi aku tanpa headset bisa tahu diriku tuh kayak apa. Kalau kita tidak pernah ada momen sendiri, wah itu bisa gila Pak, suatu saat. Bisa gila. Worst case-nya itu bisa depresi tapi yang berat. Sekali kena masalah berat. Misalkan gini, amit-amit misalkan si A ini masih saver bias, suka traktir, suka apa, alter ego-nya baru keluar. Tiba-tiba kalian pergi. Ya itu depres nih, pasti. Gitu. Enggak, itu bukan siapapun ya. A-nya itu apa? Si B lah, si B. B-nya itu YB. Tapi itu tuh ngeselinnya adalah permasalahan itu tuh sering tidak dianggap sepele karena mungkin aku ngeselinnya tuh kalau lihat follower, ya lu kan kaya raya. Masa sudah kaya gak pernah bersyukur. Nah, depresi atau permasalahan hidup itu tidak ada kaitannya sama finansial. Benar. Itu yang harus orang tahu. Jadi bisa jadi dia miskin secara finansial tapi dia happy hidupnya. Jadi dia nggak masalah. Atau dia tuh kaya secara finansial tapi secara psikis tuh dia hancur lebur. Jadi dia kebahagiaannya itu membagikan uang gitu loh. Piye ya? Aku pernah ketemu soalnya pasien di rumah sakit Jiwa Magelang, itu hobinya Izin ngerokok, Dok. kok tumben situ. Oh iya, nggak apa-apa. Kok pergi dia? Itu merasa ngerokok. lagi merasa asem ya. Asem. Jadi itu dia hobinya bagi-bagi itu sebenarnya perlu ngobrol lebih lanjut kalau misalkan masalahnya nggak kelar. Dangerous itu. Salah satunya harus Di situ tuh. Nggak apa-apa. Salah satunya harus distract sama Hobi. nyari hobi. hobi. Jadi dibiarin sendiri. Harus sendiri. Hobi yang bisa sendiri, nanti dia bisa recover. Kalau aku dulu recovernya hampir 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Baru aku makanya aku tuh lari nggak bisa sama orang. Gitu. Geter dikit egonya Dok, keserang. kalau misalkan punya teman yang depresi, sebenarnya kita mesti ngapain sih, Dok? Iya, berat. Jangan pernah ngomong ya lu mah enak, gua jangan pernah ngomong itu. Apa hal Orang depresi itu ada 2. Kalau dia suka cerita, dengerin aja. Dia nggak butuh pendapat kita, dia nggak butuh validasi kita, dia hanya butuh didengar, itu tok. Jadi mau dia serese apapun dengerin. Karena aku pernah kemarin temanku yang mabuk pas lari, karena aku enggak, dia nangis di depanku terus. Ya tak dengerin, ya itu seneng dia. Besoknya dia lega. Itu yang pertama. Kedua, yang repot itu kalau nggak mau cerita, tapi di luar tuh happy tapi dia nggak mau cerita, ini agak berat. Nah kalau kayak gitu harus dimotivasi untuk sendiri break dari kebiasaan, break dari rutinitas. rutinitas, ya. Mencari bukan break. Kalau rutinitasnya misalkan kerja 9 to 5 ya dia break dari situ dulu. Minimal cuti gitu Iya. berapa hari Iya, liburan. betul. Jadi memang betul definisinya kalau ada orang depresi itu kadang tergantung. Nah kalau kamu punya temen yang kayak gitu, lihat temenmu itu depresi kenapa dulu. Kalau dia memang hobi cerita dengerin, jangan di compare. Karena dia nggak butuh pendapatmu. Iya benar-benar. Kalau kamu ngasih pendapat salah, dia besoknya bisa suicide. Nah itu yang aku lihat di Twitter sama di TikTok. Ada orang curhat terus di komen kan. Yang karena memang mungkin dia menggunakan medsos buat pelampiasan. Yang paling parah ada orang depres menggunakan fake account untuk melampiaskan kekesalannya. Itu ada. Dulu aku benci banget sama hate speech. Dokter Tirta rambut pink kan resek karena aku nanggepin semua haters kan. Ternyata aku baru belajar banyak orang menggunakan fake account tuh buat melampiaskan emosionalnya tok. Karena pusing di dunia real. Jadi ya diceng-cengin aja. Mereka depresi sebenarnya. Iya. Itu ternyata. Itu tapi lu nggak apa-apa kan? Jadi nggak enak aku. Nggak apa-apa. Aman dok. Dok, gara-gara olahraga emosi dokter jadi stabil gak atau? Iya lebih stable. Kebetulan lebih stable.
olahraga. Kebetulan, tapi nggak harus. Ada orang yang olahraga jadi emosional. Yang olahraga. Contohnya boxing. Bukan, bandingin data. Jadi iri. Wah, kok temenku, misal Aloy nih, misal gini deh. Misal dia tiba-tiba lari, lu lari. Tiba-tiba dia half marathon bisa cuma 1,5 jam. Padahal nggak pernah latihan. Iri dong. Iya. Anjing kok bisa ya Aloy. Nah, itu yang ngebuat stres. Ada orang kayak gitu. Oh, kompe. Ngompe. Jadi pertemanannya nyaman, pas lagi lari atau sepedaan malah jadi toksik. Pecah berantem. Oh. Karena kita nggak tahu loh ada bakat atau apapun. Contoh nih, si Arab kan genetiknya tiba-tiba bagus semua. Nah itu kan tiba-tiba kalau dia nge-gym tiba-tiba gampang jadi six pack, terus kita 2 tahun gak jadi-jadi, orang tuh pasti iri. Netizen contohnya, wah ini steroid nih, ya itu contohnya. Toksik. Jadi nggak selalu, kebetulan di aku olahraga. Kalau di kamu musik ya nggak apa-apa. Ada yang temanku musik, jadi diem di dalam rumah tuh cuman dengerin apa itu turntable ya. Terus dengerin 2 jam, udah gini doang. Terus baru keluar damai lagi. Nggak harus olahraga juga. Apa ya? Nggak apa-apa kan? Lagi dengerin kan dari tadi lu. Dok, aku penasaran soal begadang dok. Katanya organ itu ada jam kerjanya sendiri ya dan nggak bisa digantiin ya. Sebenarnya organ tuh berfungsi 24 jam. Cuman pas malam itu aktivitasnya yang berkurang itu jantung, pencernaan, otak tuh dia menurun sampai separuh. Tujuannya biar rehat. Waktu malam. Ya, hanya waktu malam karena di malam itu kita ada hormon melatonin untuk membedakan malam atau siang. Oh, Cuman ada hormon melatonin. cuman bukan berarti karena kalau di malam kalau kita tidur siang kita nggak recovery, kita recovery cuman nggak semaksimal malam. Makanya begadang ada jatahnya. Makanya kalau ada orang kemarin yang jaga malam terus kayak karyawan pabrik, musisi, petugas palang kereta, dokter tuh nggak bisa dicegah. Setidaknya mereka kan tahu. Makanya kalau pas begadang ya protein aja. Jadi aku selalu bilang temanku yang DJ biasanya beberapa yang kerja di Zodiac ya, karena kan dulu aku sering ke sana. Aku selalu bilang setidaknya pas kamu kerja jangan minum. Kamu minum pas jangan kerja. Relate gak? Jadi pas kamu kerja minumnya dikit atau jangan sampai mabuk. Tapi pas kamu nggak kerja silakan kamu chill. Oke kan nggak mungkin dong nggak minum kan kerjanya di klub. Oh ya oke. Sejak saat itu dia lebih normal hidupnya. Mau nanya lagi dok, itu cara badan ngebedain siang sama malam tuh maksudnya gimana? Ya ada hormonnya. Ada hormon. Ya namanya melatonin. Jadi tubuh kita itu ada hormonal yang kayak tahu ini malam nih. Makanya kalau kamu pesawat ada jet lag. Karena tubuhmu jadi bingung. Perasaan di Indonesia malam deh, pas di sini kok jadi siang. Nah itu jet lag jadinya. Oh, ada hormon. Iya, ada hormonnya. Ya nggak apa-apa kan? Soalnya kamu jadi drop moodnya. Ada salah ngomong? Enggak. Enggak drop out. Memproses. Lagi berpikir ya. Yuka penghidang pertanyaan. Beyond kesehatan lebih utama. Ya kalian belum break ya. Aku belum pernah lihat kamu break masalahnya. Kayaknya kamu tuh saranku sih kalau sebagai pernah ketemu Arab di Gading sampai sekarang kayaknya harus pernah. Jepang. Ke Jepang kemarin September sempat ke Jepang 2 minggu. Tapi konten kan? Enggak ada kamera. Ya harus break. Bener jalan-jalan doang ya. Ya harus break setahun sekali. Kalau nggak gila kau Arab. Ya. Gila itu. Soalnya aku pernah di titik gila itu recovery masih itu sendirian. Tapi cocok ya, nggak ada apa-apa kan? Nggak enak nih, nggak enak. Aman ya. Dok, lari bisa bikin tua. Ya, enggak. Soalnya gini, Dok. Kasih tau ya. Saya apa? Soalnya kurang lebih yang tadi diceritain itu yang kita suka ledek-ledekin dan bercandain make fun ke Arab. Oh ya? Ya, Arab tuh orangnya gitu, dia tuh. Dan semua yang kita bilang tuh bener. iya? Itu on point. Yang kita dar-dar kok bener semua gitu. Bocok bener. Benar. Viewers pun tahu dok itu. Dia adalah tipikal orang yang lebih senang kalau orang lain senang dulu. Itu Sever bias ya. Jangan Rap. Itu Jangan ragu-ragu. Sever bias itu akan mulai gila kalau circle-mu hilang. Temen tuh nggak ada yang abadi. Jadi satu-satu yang bisa nolong kita ya diri kita. Jadi piye kalau dulu tuh kan aku Sever bias, cuman kalau advice ku yang terakhir tuh ketika nanti kamu tua, nanti yang bisa menemani kamu itu hanya orang yang paling dekat sama kamu. Misalnya istri anak tuh. Nggak harus teman dekat. Nah malah yang paling yang kamu harus pastikan adalah kalau validasi masih menolong orang yang kamu tolong ketika tua tuh belum tentu akan nolong balik. Nah itu yang harus kamu garis bawahi. Dan mereka tuh sebenarnya nggak peduli dia nolong kamu apa enggak. Tegas saja. Jadi ini temen aku nolong, that's it, selesai. Kamu nolong, that's it, selesai. Tapi jangan kamu
terusin dan merasa responsibel bahwa dia tanggung jawabku. Oh iya iya. Itu yang harus dikurangi. Bedain. Kalau nggak gila kita. Soalnya biasanya orang-orang seperti itu wafatnya stroke, Pak. Karena kebanyakan mikir, penyempitan pembuluh darah, brer. Tua ya kita, 36 ya. 37. Iya, aku 34 ya. Pola pikirnya udah beda ya. Agak dalam ya. Lumayan. Tapi ini Tapi itu yang... aku nggak bermaksud loh ya. Enggak, ini juga enggak. Iya, Kita juga Nggak enak aku. Enggak dong. Justru dulu kan jadi tahu. bagus, malah bagus. Oh lari tuh, ya kalau bikin tua kalau misal kamu kena UV. Makanya sunscreen tuh penting. Lari. Oh, Nggak hanya lari. iya. Misal kamu motoran. Lupa. Gue pertanyaan lupa. Asu, kepil koplo kamu. Enggak, tiba-tiba langsung kita kan bingung. Ini orang-orang yang ikut sabung ayam nih kayaknya. Emang dia mah udah paling keterlaluan, Dok. Kacau. Wah, kok provokator kamu? Enggak beneran, bego dia. Oh, mukanya tuh kayak Darwin Nunes, Cok. Bajila. Nunes. Sorry. MU, Dok. Jangan di Liverpool, Dok. Sorry. Jadi orang yang senang sinar matahari itu cepet tua. Makanya sebenarnya buat cowok-cowok yang tuh investasimu terbaik adalah beli sunscreen. Itu yang ngebuat tua itu adalah karena dia lari kena sinar matahari terus jarang makan protein, kulitnya jadi Bukan karena bukan ya berarti. enggak, karena matahari. Kayak gini ya. Kau naik motor terus juga Oh iya juga sih. iya, kena kelihatan tua. Makanya pakai sunscreen kalau enggak Masker. Covid tuh. Enggak, di motor pakai masker, full face, sarung tangan. Ya, lucu nih biasanya, jaket. Dok, lucu nih. Enggak, beneran. Lucu nih, biasanya lucu nih. Enggak ada yang lawak. Enggak ada yang lawak. Biasanya mata nih. Enggak ada yang lawak. Iya, ibotnya mau kayak Nunes ya dipikir-pikir. Ora. Coba kau bandingin ibot nih Nunes mirip itu. Nunes, kagak ada. Mirip ya? Garnacho. Kalau kau sedih aku minta maaf loh. Nggak ada maksud loh. Bukan sedih, Tapi bener semua aja. oh ya? Kamu tuh sama ini nggak ada teman cerita loh? Ada kan temanmu banyak tuh? Ngapain cerita? Wah, itu berat sih. Dipendem dong, Pak. Ya, jadi pendem. Dipendem. Nah, that's why tadi yang ngomongin alter ego ketika mabuk itu dia keluarnya pada saat itu dong. Kalau dia mabuk banget, dia ada 3 mode. Mode dia yang kayak anak kecil, mode yang dia nangis, mode yang marah-marah itu semua tadi ada semua tuh. Dokter bilang semua ada tuh. Makanya tidak kita tuh bener gitu. Bener. Iya. Soalnya kalau kamu minumnya sedikit-sedikit itu kompensasinya bagus karena dibuang. Tapi kalau langsung dread, wah itu udah yang ngatur emosional, ESQ lah. Jadi kecerdasan emosional, pure emosional yang ngatur semua. Kalau dia lagi remuk, ya terego yang anak kecil yang keluar. Yang ada rasional lah yang Nggak ada. keluar. Jadi kalau kamu lihat misalkan di klub sering berantem, ya alter egonya kayak gitu. Dia ada kemarahan jadi pendem aja mukulin orang, harus rega. Itu yang berat. Nah, saranku satu, berdamai sama masa lalu kalau belum kelarin. Itu tips. Kalau belum kelarin karena masa lalu yang nggak kelar itu akan menghantui di masa depan. Terus. Nah, caranya menentukan kelar apa enggak hanya dia yang bisa nentuin kelar apa enggak. Cuman kita nggak bisa ngubah. Kita tuh nggak bisa ngubah masa lalu. Semua manusia punya aib dong. Nggak mungkin manusia 100%. Terjadilah ya. Ya terjadilah. Cuman harus kelar. Kalau masa lalu nih aib harus kelar dulu. Setidaknya kelar jadi tidak mengganggu di masa depan. Apapun itu, entah itu pribadi, keluarga, asmara, kerjaan, apapun yang menurutmu tuh ganggu banget. Cuman kita harus tahu bahwa semua manusia tuh punya aib. Nah ini yang sebenarnya netizen itu standarnya terlalu tinggi. Netizen tuh nganggep semua figur di Indonesia itu harus gak punya aib. Semua orang tuh punya aib, punya masa lalu kelam. Gak mungkin dia perfect. Mentang-mentang followernya banyak, wah orang ini perfect nih. Jadi figur perfect gak akan bisa coy. Gak akan. Lu follow dia, artinya lu tahu segala keburukan dan kebaikannya. Nah itu jangan dijadiin beban. Buat kau, orang followermu gede banget cuk. Aloy HIV. Seorang kita sih. Topiknya langsung. Itu yang ngomong mereka. Aloy HIV. Satu tarikan. Kenapa sih harus dibaca kayak gitunya sih, Dok? Lah kebetulan baca. Jangan dibaca kayak gitu. Enggak usah ngegas. Bekas. Itu bahas PMO ya, Cokli ya. Aduh. Cokli itu sebenarnya Bagus ya? Atau enggak, Dok? sebenarnya kalaupun nggak dikeluarin, sperma itu akan keluar lewat mimpi basah. Auto. Tetap karena sperma itu kan jadi gini, ini testis, terus dia ada pengampungan sperma. Kita buat analogi ini sperma sih. Penuh nih. Harus dikeluarin dong. Kalau nggak dikeluarin dia retrograde nyerap jadi batu nanti. Nanti keluarnya sendiri. Bisa lewat mimpi basah. Paham?
Gitu. Jadi tanpa dicolin pun dia akan keluar sendiri. Yang bahaya itu kalau dia tuh coli terus tiap hari. Akhirnya Ayo dong kayak gitu dong. ini tahu nggak? Ini keselnya tuh apa? Main game. Enggak, orangnya tuh ngacengan, Mas. Enggak, aku paling janggal tuh efek buruknya ngacengan tuh adalah akhirnya kamu bisa ngaceng kalau lihat bokep dulu. Jadi kamu akhirnya ngewe sama pasanganmu itu bukan karena pasanganmu tapi karena bayangin sosok di bayanganmu di pasanganmu. Iya. Itu enggak. Akhirnya nanti itu akan menjadi kamu nyari orang lain terus gitu. Nah, itu bahayanya ngacengan tuh itu. Tiap ngacengan pusap aja. Pusap. Ngaceng pusap. Ngaceng. Iya, karena kan ketika ngaceng testosteron naik. Iya. Ngaceng pusap buah legal. Ngaceng pusap. Agak aneh kan. Baru lagi. Enggak, misalkan wah ngaceng banget nih. Basah pusap buah langsung testosteron hilang. Ya, gitu. Soalnya kalau kebayangan coli itu satu lecet, kedua ejakulasi, ketiga tuh tidak bisa ngaceng lihat pasangan. Gitu loh. Lumayan tuh nanti ngaceng pusap atletis. Kok diem terus sih? Tadi kamu pas aku datang happy ya? Aku nggak maksud sih, jadi nggak enak aku artinya. Enggak dok. Pusap. Aman. Ngaceng pokoknya pusap. Ya ngaceng sekali-sekali nggak apa-apa lah ngacengan tuh. Masa kalau ya kalau aku melihat orang ngacengan tuh contohnya di kolom komentar. Wah toblut nih ngaceng nih. Iya, banyak dok. Sucuk mosok gur cuma dari lihat TikTok bisa ngaceng. Cuk itu kayak aduh kayak TikTok kan ngaceng ya. TikTok kan ngaceng ya. Tias kan TikTok kan ngaceng pusap. Capek tuh. Pasti capek tuh. Apalagi kalau gabut malam-malam kan ngaceng pusap. Kalau gabut ngaceng wah coli. Terus tidur tidak ngaceng push up tuh langsung capek. Jadi setiap Anda ngaceng dan gabut push up lah. Dadanya jadi ya. Jadi. Gak ada doang tuh. Sterek. Iya, sterek kalau nggak push up pull up. Ngangkat galon. Nah, tuh. Jadi nanti kan atletis. Terus ditanya temannya dok. Kenapa? Tiba-tiba chest lu jadi bagus gitu. Iya, gua ngacengan. Cuk. Soalnya kalau orang gabut tuh rata-rata kalau ngacengan gabut pasti coli. Orang ngaceng kalau gabut tuh coli, nggak ada habit lain dari pasti. Muka-mukanya itu ya muka-muka nerd dikit gitu kan. Nggak selalu sih ya. Dikit-dikit ngaceng tuh lo repot banget ya kalau lihat orang kayak gitu, Cok. Jadi kalau buat Tawa mulu lu, yang rasa lu. Enggak lucu. Enggak apa-apa kalau iya juga. lihat di klub, ih cantik ngaceng nih, orang kan tolol. Ngaceng di klub ya, pusap di klub. Usah di klub. Iya, mau gimana? Mulai sekarang kalau ada orang tiba-tiba pusap ketawa kenapa sih? Ya, ngaceng lah. Nggak ada ngaceng. Iya, itu pasti nggak akan ngaceng lagi tuh. Capek soalnya kan. Yang ngaceng seminggu sekali kan, tiap jam. Nggak ngaceng tiap jam. Jadi buat cewek-cewek yang lagi ngedate kalau tiba-tiba date kalian push up kalian tahu kenapa? Ngaceng itu udah jelas. Anjir lagi makan. Bentar. Asu. Aku ngaceng. Tapi yang seumuran tuh cuma lu berdua ya? Iya. Kok bisa sih ketemu? Aku malah bertanya balik. Kan kalian berdua yang seumuran. Harusnya kan sama yang seumuran juga. Kok bisa ketemu ini? Sama Niko sih. Niko juga seumuran kan? Aku enggak, aku 27. Oh iya? Nih, Ibot 28. 2 tahun ini 26. 26 kau. Main Dota ya kau? Iya. Oh, trademark. Cina rambut dicat itu Dota. Bener kan? Iya, Bener kan? Cina, kurus, rambut dicat, Dota. Saya gitu juga soalnya. Kau umur? 27. Kok bisa sih? Tahu. Tahu dari YouTube, dari game. Dari game. Game. Dibaca-bacain semua. Dari main game baru aja. Dari Dota, Valorant semua lah. Aku tuh soalnya sama game tuh gara-gara anakku subscribe beberapa gamer. Anakku main Minecraft soalnya. Pas main Roblox tak pukulin. Wah, asu kok toksik gini, Roblox. Jancuk. Kau yang siapa di sini live streaming Roblox ini? Gak ada. Pukulin dong. Gak ada dong. Babi. Orang nyari duit ya. Gak ada dong. Gak ada streaming. Tiba-tiba streaming ya. Sumpah gak ada streaming. Kenapa namanya Mio? Miau out. Ada teman-teman. Teman. Tuh subscribe anakku, Cuk. Cina.
Awas ya kalau aneh-aneh. Cari rumahmu ya. Anakku follow itu. Anakku aja tahu Just No Limit. Anakku tuh tahu kau malah nggak tahu aku. Papa emang kenal Arab? Kenal. Ngaku-ngaku. Anjing. Anakmu dong. Oh, aku kalau sama anakku tegas. Aku bukan tipikal yang ih keren ya, lucu ya. Oh tidak. Gak ada PR telat. Aku anjing. Lari kau. Fisik harus. Diawasin. Dia tuh follow YouTuber gamer-gamer. Aku kan nggak paham gitu kan. Tapi ya itu mainnya tiba-tiba download Minecraft. Nah PS5 itu ini buat anak-anak ya. Untung kau kan. Kau kalau program anak hati-hati nih. PS5 nya itu kan ku tanam kartu kredit. Transaksi coy 1000 US beli game semua. Oke. Babi coy. Mana yang dibeli mahal-mahal pula. Minecraft itu kan edisinya aku pikir cuma satu. Banyak coy edisinya itu. Sama itu kau yang live streaming Minecraft. Kau tuh di follow anak kecil. Tolonglah. Jangan ngajarin untuk beli yang aneh-aneh itu loh. Kere nih. Hargamu game tuh lebih mahal. Kemarin saya minta Nintendo Switch 2. Apa kau juga gitu? Ikut? Enggak kan? Kau main apa kau? Kalau yang di live streaming kalian apa? Udah enggak. Ikut Bidah Basudara, minta game horor. Asu. Diomelin orang kerja anjing. Ya kerja yang pusing bapaknya ini. Mio, anakku tuh mau subscribe Mio, pokoknya selalu nomor 1. Gak tahu tuh apa sih ya. Sama itu, yang kalau lagi live streaming simbolnya anjing, pakai topeng anjing. Oh. Pakai AI anjing itu. Nggak tahu. YouTuber ya? Iya. Kalau lu di mana? Kalau live-nya di mana? FB. YouTube. Semua YouTube. Emang dapat duitnya dari mana kalau nge-live game? Dari Arab. Kita ikut aja. Enggak, itu pertanyaan anakku. Kalau gaming gitu, dapat uangnya dari mana sih, Pak? Dari kamu. Oh, dari AdSense ada. asu dari anakku nanti. Wajingan. Oh, Obit. Nah, itu tuh tahu semua tuh, Obit. Anakku tuh follow Obit juga, Mio, tahu kau, tahu Just No Limit, tapi nggak tahu Peng. Alasannya YouTube papa baru 1 juta subscribernya. Baru 1 juta. Nggak terkenal amat. Ya, aku dibilang nggak terkenal amat. Kau kalau punya anak kan kemarin mentraktir anak-anak kecil kan? Iya, itu yang kau traktir. Kau belum tahu nanti. Coba kau mendidik Arab kecil, mukanya kayak kau, sifatnya kayak kau. Alter ego pas lagi ini kumat semua. Mau musing kau. Itu yang kurasain. 2 lagi. Biasanya orang-orang kayak kita nih kalau punya anak kali 2 baru berubah. Kali 2. Nah, Dok, ini agak jauh dari. Oh, ini respect ya, nggak pada rokok. Wah, dapat applause loh, nggak pada rokok. Keren. Ini agak jauh dari kesehatan ya, Dok. Masih berkecimpung gak sih di dunia fashion? Aku Sneakers kah? Atau- masih seneng, cuman belakang layar. Lebih seneng dagang. Oh, udah nggak jadi influencer lagi nih. Iya ya Pak, karena rata-rata brandnya nggak bayar cash, barter Pak. Ketawa lagi kok. Barter ya Pak. Barter sepatu 1-2 nggak apa-apa Pak. Tapi koleksi masih, Dok? Masih koleksi masih 600 pair, masih aman. 640 sepatu. 300 di Jakarta, 200-nya di Jogja, 100-nya jadi pot bunga karena cracking. Tapi kalau barter tuh sebenarnya nggak masalah karena brand ini kan nganggapnya mega call kan. Wah mega call, follower segini, nggak bisa Dok bayar ya kasih sepatu 1. Tapi maunya banyak. Sepatu 1 suruh ini, wah fitku segini ya bro. Nah kalau followerku masih mikro call ya nggak apa-apa. Ya anakku tahu Dean tapi tak larang buat subscribe. Kemarin tak unsub. Kenapa, Dok? Wah ini kok tiba-tiba toksik, bapaknya dikata-katain, bego lu, boom. Tapi dokter toksik enggak? Lumayan sih. Ah, Kenapa? Maksudnya gimana? Maksudnya anak saya boleh toksik kalau saya toksik, ya kan nggak boleh. Iya. Toksiknya biar di bapaknya saja maksudnya. Maksudnya anaknya jangan. Saat dia toksik juga gimana, Dok? Ya kemarin sudah. Ya udah. Ya pas main bola. Jadi sudah adu bacot. Ya udah aja gitu atau Berantem bertiga. Aku, anakku pertama, anakku dua tuh akhirnya berantem bertiga. enggak. Dia nggak berani mukul aku sih. Kamu kok gitu terus ya? Dibiarinin ntar lagi berbuka sih. Personal nih.
habis begadang boleh mandi? Boleh lah. Bau lah kalau nggak boleh, itu mitos itu. Iya Kak. Dia nggak tahu. Yang ada sama orang itu. Orang Terakhir kali kayak gini sih, apa sih itu ya kena masalah pencernaannya. Kan masalah pencernaan. Nanti. Kilo hampir nyentuh 100.000 view. Emang kenapa? jarang. Kalau kayak gini dapat uang. Sorry. Kalau kayak gini dapat uang. Dapat. Dari AdSense ada dok? Dari AdSense. Iya. Aku tuh pertanyaan penasaran ya sama anakku juga. Kau tuh pendapatan dari mana sih? Manggung dong. Virginius, royalti lagu, manggung. Gede mana? YouTube sama manggung. Waduh. YouTube tuh maksudnya ini ya? Semua. Gede mana? Sebagai YouTube dan gamer, hidup digital atau sebagai musik? WG ini udah 9 tahun dok. Oh ya? WG udah 9 Oh ya kemarin tahun, kan? Yang Tomorrowland tuh dateng ya? Iya, WG kan udah 9 tahun ya. Sama ini 2 bulan. Gedean ini dok, Oh ya? hitungannya. Hitungan kasar. Ya tapi emang talentmu di situ sih ya. Nggak bosen ya cari uang terus? Nah, Ya kau kan? ini tahu jawab apa? Ya udahlah. Nggak tahu mau jawab apa. Arsenal itu ya. Ibot fans MU. Leaderboard keluarin leaderboard apa leaderboard? Nggak usah. Mute gak apa-apa Jod. Saver bias ya. Ya betul. Jadi juluki Arab saver bias ya. Hobinya menyelamatkan orang. Xavier. Dah nih, aku langsung mau lari. Habis buka lari dulu di Senayan. Oke. GBK dok. Ya Senayan GBK kemana lagi? Bahasa basinya tuh loh. Simak dong kalau orang Kamu kesini naik apa mobilnya? BMW ya? Enggak. Naik KRL. Oh serius? Wah keren kali kau. Saya nggak punya kendaraan. Beneran? Tapi sepedanya mahal. Iya. Tapi sepedanya mahal. Iya, mahal. limited dok. Iya limited ya. Langka. Canon limited. Canon Keluarin dong, taruh sini dong. Mana nih? Dokter Tirta lo yang minta. Kasih sepeda. Cepat. Itu serahin Oh beda juga dia. Di sepeda juga. Dia pengen triathlon. Aku lari sih dok. Pengen triathlon ya. Ironman. Dia apa? Tadi limit. Kerinci ya? Seru ya. Gue belum lihat dari dia. Ada di depan. Oh super sick. Iya. Wah susuk cepet cok. Enggak lu masuk. Super sick cepet cok. Enggak. Super sick Evo kan? Super sick Evo kan? Enggak, ini kalau frame-nya doang range 17 sampai 20. Ini pakai integral 0.83. Itu lah deh. Anjir. Kenceng juga kau ya? Baru mulai dong. Belum pernah gua. Size 54 ya? Ini baru datang hari ini. Size 54? Iya. Oh ya bagus. Biasanya lari soalnya dong. Aku juga size 54. Aku lari material biasanya. Gak usah ini Pong, ini mahal ini, bukan 17 ini, di atas ini. Mahal ya? Bagasinya betul, tapi barunya nggak segitu, gak usah bohongin saya. Kira berapa tuh? 80-90 ada. Enggak. Kabelnya, kamu nggak usah bohong. Ini kabelnya Iya di dong. sini. Ini pernah beli bekas dong. Iya, tapi ini kabelnya dalam. Ini kan karbon, full karbonnya dalam. Terus ini Hilang ya. Enggak dong. ini apa? Ini frame yang apanya? Desainnya. Pengen jadi gini anjing. Ini bone racer, Cok. Mahal ini, Cok. Bone racer ini. Dok, ini total bekas 332 dong. Enggak dong. Nggak mungkin. Gak mungkin ya. Nggak mungkin. Ada orangnya dok, beneran dok. Nggak. Beda ukuran. Murah. 80 juta nih gue naikin nih. Nggak mungkin. Aku trail awal ini baru datang hari ini dok. Trail, kamu traileran juga? Aku waktu itu ngeliat dokter tadi di Merbaus Kares tahun lalu. Aku ikut. Kamu juga. ikutnya berapa? 40. Sepatumu apa? Hoka Speed God 5. Wah ngeri Cok ini Cok. Ternyata kamu tuh lebih jauh dari aku. Kamu merbabu 40 kilo. Iya. Yang elevasi 2500. Yang 4000. BTR ikut. Aku terakhir mantra 116. Ikut yang 68. Anjay. Delapan. Dapat berapa jam? 19 jam. Wajir, gokil kalau itu. Tahun ini BTR ikut. Nah ini gara-gara live stream kayak enggak dok. Kayaknya targetnya BTR kan bentar lagi nih. Ya, Kayak targetnya mungkin yang BTR.
BTS. BTS berapa? Dia mau ngambil 100 kayaknya. Edan, cok. Itu harus IRL nih, cepet. Dapat 100, itu BTS sulit loh. Gokil. Mau latihan dok. Ya pantas sih pilihan sepedanya itu. Ini udah ada yang tahu subscribermu ternyata dia ekstrim kayak gini. Tahu. Action tuh apa? Iya, ya ini. Kalau dia tahu. ultra kayak gini udah. Sampai FM berarti udah sering. Baru kemarin terakhir JRF. Kena berapa? 4 jam 6 menit. Virgin Marathon. Virgin Marathonnya 4 jam 6 menit. Iya. JRF. 30 kilomu yang berapa? 30 kilo trail run. 30 itu belum pernah dok. Malah belum pernah. Kalau trail run 30 nggak pernah ngambil. Nggak pernah. BTR kan 30, 40. Cuma pernah 40. Yang antara 20 40 nggak pernah ngambil. Wah, sinting. 40 mu berapa jam? 17 jam 28 menit. 50 besar dong. 27. Edan. Edan kalau itu. Edan itu kenceng itu. Itu dulu dok. Itu kenceng itu. Itu juga Virgin Trail. Virgin Trailmu nomor 27. Iya, Merbabu 40 kan. Wah, sucok. Ngeri banget tuh. Kalah dok atau gimana? Gua kalah kalau itu. kalah ya? Kalah. Kapasitas fisikku jauh kalau itu. Kalau aku mentok di 30 sampai 40, belum pernah 68. Mantra itu paling sulit loh. Elevasi 6000 loh. Iya, 5.000-an. 5.000. Berarti Gunung Arjuna Welirang dapat semua. Iya, dapat semua. Berapa jam yang mantra? 19 jam 50 menit. Itu nomor 27. Enggak, itu 40. 50 besar. Ya, Wah, anjing kamu kalau nerusin dapat semi pro itu. Speed Goat 5 sama. segitu 5. Fast. Pakai Aoni J. Oh, nih, wah pakai yang murah. Iya, murah dong. Tapi kamu nggak kerja? Nggak kerja? Kerjanya apa? Nggak sebelum ini kerjanya apa? Masak. Oh, wah sucuk. Enggak, bikin konten masak. Kok ngeri kali kau? Punya cewek? Punya. Wah, jokil. Hebat. Ini sulit dilawan ini. Nggak rokok. Nge-vape. Wah ya kamu alkohol sebanyak apapun terserah. Kenceng kalau ini. Belas, susah. Ini yang bilang nggak ngerti, kalian Google aja. Kalian Google mantra ultra trail kategori 68 kilo elevasi 5000. Elevasi 5000 itu berarti setara lari Everest. Ketinggian Everest 5000 itu ketinggian Everest. Dan dia menyelesaikan di 19 jam. 50 menit. COT-nya aja tuh 1,5 hari. Iya. Jadi dia lebih cepat 50% dari cut off time dan masuk 40 besar. Wasu itu. Dan ini mau nyoba Bromo Tenggara Semeru akhir tahun ya. November 100 kilo. Itu elevasinya nyaris 10.000 alias 2 kali Everest. Itu gila itu. Mulai sekarang gua gak bakal ngomong apa-apa kalau Wah gila. Itu nggak bisa dilawan ini. Kalau adu uang semua orang bisa. Tapi kalau flexing pernah lari 100 kilo tuh sulit coy. Oke, sembah coy. Sembah. Ampun coy. Ampun kalau itu kalah coy. Kalah. Kamu boleh ngerosting saya terserah. Sulit. Berarti guys, sepeda 80 juta gak apa-apa. Boleh 30 juta. Dan habit tiap hari masih pakai KRL. Kalau balik ke rumah pakai KRL. Wah ya, humble ya. Gak kerjaan aslinya chef di? Enggak, di TikTok bikin konten masak. Oh ya? Iya. Bikin konten makan. Dia juga bisa DJ dong. DJ. Kalau bisa. Dia peminum lah. Wah yang suka kamu banyak dong cewek. Banyak. Yang sekarang olahragawan, fit, atletis, bisa masak, nggak ngerokok, tinggi, Banyak waktu. wah gila, sungkem nih. Tapi Kalah. dia dong, dia. Umur berapa? 2? 9. Wah berat. Belum nikah? Belum. Ya sebelum nikah kamu puas-puasin 116. Karena setelah nikah nyalinya turun, jadi agak berkurang. Wah sadis cok. Trail berarti tadi 3 tahun, 2 tahun. Baru 2024 pertama kan tahun lalu. Anjing, kamu pertama kali trail langsung 40 kilo. Iya, itu Merbabu. Jadi kadang hidup tuh gak adil. Aku latihan 2 tahun, mentok di 30 kilo. Itu aja berat banget. Ini orang tiba-tiba latihan 2024 langsung dapat 40 kilo merbabu. 40 kilo merbabu tuh berarti 4 kali naik puncak. Iya. Ya 4 kali naik puncak. Jadi swanting, tackle-an. Aku awalnya dari naik cuntel, turun tackle-an, naik tackle-an, turun selo, naik selo, turun wekas. Anjing, itu berat banget nyuk. Gokil emang ini. Berapa jam?
17 jam 28 menit. Itu berat banget tuh. Respect Gary. Respect. Ini bukan lagi TikTok, tapi dia melariin semua jalur merbabu. Merbabu 40 kilo itu berat karena harus lari di semua jalur merbabu. Betul. Dilariin naik turun. Ya. Wah, nyalimu kuat kalau itu. Nah, lu harus belajar sama dia nih. Dia ada damai nih. Enggak, dia emosian tapi. Oh, emosian. Anger issue. Anger issue. Iya. Oh, sama berarti. Anger issue tuh. Sama. Emosinya olahraga kan? Kayak emosinya bisa tersalurkan kan? Aku sama kayak Dokter tadi bilang kalau lari nggak bisa rame-rame, aku pasti sendiri larinya. Karena kalau rame-rame jadi berkompetisi kan? Betul. Sama. Jadi suka sendiri. Iya, berarti sama Pak. Orang anger issue hobinya olahraga. Tinggal kau harus nemu. Asu jago banget, Cok. Aku nggak ngira Enggak, nemu. Dok, masih banyak yang lebih jago. Latihannya di mana kamu? Gunung Gede. Biasa. Anjir, latihanmu Gunung Gede. Orang normal tuh Bukit Cisadon toh. Kadang Cisadon. Gunung Gede. Bisa Gunung Pos 1, pos 5 dilariin Dari- sampai sampai puncak. Biasa kadang dari pernah nih kayak misalnya dari sampai Surken, sampai puncak. sampai puncak. Iya, kadang dari naiknya dari Cibodas. Itu kan cuacanya buruk. Boleh kamu tebus. Boleh. Berapa? Kamu Gunung Gede tektok berapa? Dari Base camp. dari Simaksi nih Simaksi sampai puncak. sampai puncak. Turun lagi. Sampai puncak tuh berarti sampai puncak gede ya? Ya. Bukan sampai Surken ya? Lewat Putri ya. Lihat Putri berapa? Itu 2,5 jam. Naik 2,5 jam. Sampai puncak. Dari Simaksi. Wah anjing. Ya. Nggak bisa. Nggak normal. Nggak normal itu. Emang normalnya berapa, Dok? Lari itu 4 jam. 4 jam. Kalau 2 jam setengah berarti Itu dia lagi prime banget dong. kalau 2,5 jam berarti dia larinya emang super kenceng. Ngejarnya nggak berhenti jalan sih dok, terus nggak pakai istirahat. Ya, tapi itu elevasinya Putri segini loh, Iya. pos 5 loh, 8 kilo loh, 1.800. Iya. Gitu. Ya berat. Wah aku nggak kira ketemu orang kayak gini di sini sih. Ya ini berat kali. Dan just from cover ya, Dian jago banget kalau itu. Nggak dok, jangan gitu. Pengen ikut UTMB? Kamu kan kalau udah lolos 100 kilo UTMB tebus. Targetnya sebelum umur 35 dok. UTMB? Ya. Mau. UTMB itu lari melewati pegunungan Alpen di 3 negara. 170 kilo. Ya. Targetnya itu targetnya. Sebelum umur 35 dok. Wah berat. Ya, ini, oke ya kalau ini saya ampun Pak. Bisa. Gila. Ternyata di live streamingnya Arab ada orang super Cok. Gila. Super kalau ini Cok. Berat. Ini itu kalau di gaming itu ibarat kalau di gaming kamu tembus Fnatic dan mau main. Tembus Fnatic lah terus mau main Dota 2. Nah, itu kau. Kayak gitu kalau udah sampai tembus 100. Oh lu in your dream-nya. Iya enggak in your dream ya sebenarnya kalau Di bawahnya Your Dream-nya dikit, Indo Dream level atlet. Dia di bawahnya dikit nih. Kalau diterusin tembus atlet tuh. kalau masuk UTM gitu nggak bukan jadi jerawat. Tapi kamu nggak pernah ngonten ini di TikTok ya? Enggak. Wah, jangan. Kenapa? Nanti di YouTube bikin vlog kayak Dani Cika gitu. Wah, su lebih kenceng dari Dani kau, Cok. Enggak. Iya toh. Enggak lah, Mas Dani jauh lebih kenceng lah. Enggak lah. Tapi kan Dani 9 tahun. Iya. Kamu kan setahun, Nyok. Iya, baru. Asu, Cok. Gak adil banget ya setahun latihan bisa kayak gitu. GG, Cok. Alkoholik lagi. Wah, jadi sulit nih. Gak bisa didebat kalau itu. Masalahnya kalau dia alkoholik, tapi larinya berarti kamu alkoholiknya nggak parah dong? Parah. Tapi enggak yang sehari sebuah enggak dong. Maksudnya frekuensi minumnya sering nih seminggu 3 kali 4 kali. Res HR berapa res HR? Biar Res detak jantung pas istirahat. 46, 47. 46 itu level atlet pak. Res HR ku tuh 58. Kalau udah 47 di bawah 50 tuh level atlet. Wah sucuk 6 orang kayak gini loh di sini. Wah ya hasil udah berat. Udah gak bisa ngomong aku. Udah ini aku gak ngira ketemu orang kayak gini di sini. Iron Man dia pengen jadi Iron Man. Pengen jadi Iron Man. Berarti kamu basic renang kuat. Belum. Ya, tapi Makanya- dia di sepeda emang mau Triathlon. ada cita-cita mau ikut triathlon. Wah berat. Kalau ada orang yang gerisiu, ambisius, berat semua bisa kalah loh. Wah berat. Bang jago loh. Tak aku respect loh. Respect Wah dong. aku lo respect dulu. Respect. Ya, Gary the lari. Lari. Man on the run. Orang unik ya. 2 orang udah masuk TV. Ini mah gak usah cyber bias, dia nyelamatin kau ini babi, ini kenceng banget anjing. Dia masukin gol mulu sih. Anjing Dia jago masukin banget. gol terus. Dia jago lagi. Orang anger issue kalau udah bisa lari 100 kilo itu levelnya udah bukan orang karena yang dilawan mental pak. 60 lari di atas 60 kilo di gunung tuh lawannya mental pak.
Udah bisa maki-maki diri sendiri. Brengsek, lemah kau, lemah anjing, lemah. Lu gitu? Lemah kau, lemah kau. Lu gitu? Wah, itu sepanjang jalan udah kayak Karena 40 Iya. merbab suanteng aja tuh. antara hidup dan mati gitu. Karena 40 kilo merbabu kan di hujan kan pas itu. Ya, hujan. Ada 3 orang masuk jurang tahun lalu. Ada. 3 orang tuh yang merbabu 40 kilo tahun lalu. Yang 40 kilo kan 50 kilo. Dede Hilman kan DNF. Ya. Ya kan, Dede Hilman DNF. 40 kilo tuh 3 orang bocor masuk jurang kena kabut. Dia selamat nomor 17. Itu hidup dan mati. Wah hebat sih. Dan kita nggak percaya setan kan semenjak di Nggak sini. percaya. Ya nggak pernah. Aku berdua nggak pernah percaya setan gara-gara itu. Nggak pernah percaya konten horor gara-gara itu. Itu aku berdua dong sama temen aku. Jadi dia juga virgin juga 40K trail juga. Dan kita dari start sampai finish bareng terus berdua. Wah jangkrik jago kau. Karena latihannya bareng juga. Jadi pace-nya sama. Kamu seminggu ngejar berapa kilo? Oh, kalau sekarang udah jauh dok. Kalau dulu minimal 40 sih. Ya kau ajak aja IRL di semuanya lari kalau bisa ditantang. Wah tapi jago banget kok. Jalan aja. Jago. 5 menit sekali minta rokok. Sering TikTok sih soalnya. Cuma BTS tok berarti ini. Targetnya kayak BTS dok. Soalnya nggak punya waktu buat latihan kan. 3 bulan terakhir soalnya. Nah nih, ini harus dicontoh nih. Ketika sadar nggak punya waktu latihan, nggak mau ikut race, itu nggak semua orang bisa. Kadang ada ego yang setiap race harus ikut. Jadi kerjaannya gengsi, kerjaan tetap wah sucuk jago banget. Cuma aku minimal tuh kayak 4 bulan gitu. Harus wah fokus tuh udah mulai tuh programnya latihannya. Nggak punya coach. Enggak. Kalori harian berapa? Maksudnya apa dok? Makan protein tiap hari berapa? Gak gitu ngitung sih. Tapi besok kadang kalau habis lari gitu pulang bikin roast chicken seekor makan sendiri gitu. Wah ya, wah Kayak gitu. pusing aku. Pusing gue. Aduh aku pulang pusing ini anjing kan. Gak adil cok, setahun latihan bisa kayak gitu gimana caranya nyok? Tapi awalnya cuma karena sering camping naik gunung dok. Tapi beneran nggak ngerokok kan? Enggak. Ya iya, dan itu privilege-mu itu. Itu terbukti bahwa alkohol aja masih bisa kenceng. Kalau kamu rokok mungkin ngedon itu. Banyak sih yang gitu yang kayak gimana ya caranya bang kok minumnya kayak begitu tapi Ya jawabannya udah lari 100 kilo nyet, gimana? Anjing larinya 100 kilo belum nyet. dong kan targetnya kan. Ya tapi kan mantra 68 tuh lebih berat dari mantra 68 tuh. Berat. Wah lari mantra tuh kan gunung tersusah. Kemarin rute tersusah. Iya. Wah anjing lah. Bentar ya, biarkan saya mencerna ini dulu ya. Enggak, aku kalau ada orang, wah egoku kalau ini kena anjing aku latihan 3 tahun nggak bisa kayak gitu. Kena ya. Kena lah, kau bayangkan latihan 3 tahun, terus ada anak muda umur 29, Virgin FM-nya 4 jam, terus tektok Gunung Gede 2,5 jam, naiknya 2,5 jam, turunnya 2 jam, naik doang kan 2,5. Turun sejam. Ya berarti kan 3,5. Iya, 3,5. Terus mantra 68 tuh 17 jam, dalam waktu setahun tuh udah udah emang ya genetik lah itulah, asu lah. Iya genetik kalau gitu. Wah genetik kalau itu udah berat lah. Manusia Ya. super cuk. Ini circle unik ini. Kalau unik. Circle unik Ini kayak nggak mungkin seorang Arab ketemu orang kayak gini nggak mungkin. Tapi di sini orang semua ada jago di bidang-bidang. Ini DJ, ini. Ya ini Vicong udah tahu lama. Ini jago tidur. Atlet. Kan dia tidurnya kuat dia. Kalau kau apa? Hah? Kau apa? Jago ngitung duit aja. Oh, ya kelihatan sih. Kelihatan sih. Karena kan dulu muka aku gitu. Muka aku persis ini. Potongan ini, rambut warna-warni, kacamata gitu. Ntar lagi kamu habis ini ngecim-ngecim lagi. Udah, saya sudah selesai. Fun fact-nya dia ini karyawan pertamaku dulu waktu aku di Indigo 2013.